3, 2, 1, go! Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk bekerja di Bank Indonesia. Saya juga akan menjelaskan tentang jalur masuknya dan juga akan memberikan tips wawancara di akhir video. So, check this out. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki peran utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi harga maupun stabilitas keuangan. Didirikan pada 1 Juli 1953, BI merupakan lembaga negara yang independen. BI juga memiliki hubungan erat dengan pemerintah, perbankan, dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. BI memiliki 50 kantor yang berpusat di Jakarta dan terletak di 46 kota besar di Indonesia dan 4 kantor di luar negeri. Ada 3 jalur masuk untuk menjadi pegawai Bank Indonesia. Yang pertama adalah PKWT atau pegawai kontrak waktu tertentu. Jalur ini adalah program rekrutmen untuk pegawai dengan status kontrak, bukan pegawai tetap. Lalu yang kedua ada MLE atau multi level entry. Jalur ini dirancang untuk merekrut profesional atau tenaga ahli dengan pengalaman kerja sesuai kebutuhan spesifik BI. Dan yang terakhir adalah PCPM atau Pendidikan Calon Pegawai Muda. Program ini merupakan jalur khusus untuk mencetak calon pemimpin Bank Indonesia. Untuk PCPM sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PCPM Campus Hiring, yaitu kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia, dan yang kedua ada PCPM Open Recruitment yang dibuka secara umum dan untuk semua lulusan perguruan tinggi di Indonesia, baik itu universitas negeri maupun swasta. Dan berikut ini adalah poster seleksi PCPM Open Recruitment. Di poster tersebut telah tertulis beberapa syarat dan ketentuan seperti harus menjadi warga negara Indonesia, lulusan S1 ataupun S2 dengan batas umur 26 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk S2, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia. Untuk tesnya sendiri itu ada 6 tahapan, yaitu seleksi administratif, tes potensi dasar dan organization fit, tes pengetahuan umum, kebangsaan dan bahasa Inggris, tes psikologi, tes LGD dan wawancara psikologi, tes kesehatan dan psikiatri, dan yang terakhir ada tes wawancara akhir. Baik, perkenalkan, nama saya Ordes Tarika. Saya adalah lulusan Sarjana Terapan Keuangan dari Politeknik Negeri Malang dengan keahlian di bidang analisis dan manajemen keuangan. Selama masa studi, saya aktif dalam kegiatan organisasi yang telah mengasah kemampuan saya untuk bekerja baik secara tim maupun individu. Saat ini, saya sangat tertarik untuk bergabung dengan Bank Indonesia karena nilai-nilai yang diusung oleh institusi ini sejalan dengan visi misi saya untuk terus belajar dan berkembang dalam dunia keuangan. Saya percaya dengan keterampilan dan semangat yang saya miliki, saya dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Baik, untuk salah satu kelebihan saya adalah kemampuan saya untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru dan bekerja di bawah tekanan. Selain itu, saya memiliki kemampuan analisis yang baik, terutama di bidang keuangan, serta keterampilan komunikasi yang mendukung kolaborasi tim. Untuk kekurangan, saya kadang terlalu fokus pada detail sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Namun, saya sedang berusaha untuk memperbaiki hal ini dengan memprioritaskan tugas secara lebih efektif dan belajar memanage waktu dengan baik. Saya memilih untuk melamar di Bank Indonesia karena saya melihat institusi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memberikan kontribusi besar dalam kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga stabilitas keuangan, yang merupakan bidang yang sangat relevan dengan latar belakang dan minat saya di bidang keuangan. Selain itu, saya sangat mengapresiasi nilai-nilai yang dipegang oleh Bank Indonesia, seperti integritas, profesionalisme, dan kontribusi untuk bangsa. Saya percaya bekerja di Bank Indonesia akan memberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.
Saya percaya jika saya diterima di perusahaan ini, baik saya maupun perusahaan akan sama-sama saling berkembang. Saya fleksibel dan bisa bekerja baik secara individu maupun dalam tim, tergantung pada kebutuhan situasi. Jika bekerja secara individu, saya merasa mampu fokus sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Namun, jika bekerja dalam tim, saya menikmati proses kolaborasi, berbagi ide, ataupun proses menyelesaikan masalah bersama. Karena saya percaya kerja tim sering menghasilkan solusi yang lebih baik dan inovatif. Pengalaman saya dalam organisasi dan proyek kelompok telah membantu saya memahami pentingnya peran masing-masing anggota tim serta cara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Baik, salah satu hal terbaik yang pernah saya lakukan adalah ketika saya dipercaya menjadi ketua dalam proyek atau organisasi mahasiswa. Jadi di acara ini saya menjadi ketua pelaksana dan acara ini adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh angkatan saya dan tentu saja menciptakan acara baru dari nol bukanlah hal yang mudah. Namun berkat kerjasama tim yang solid, kami berhasil menyelenggarakan acara yang meriah dan sukses. Bahkan lebih dari yang saya bayangkan. Keberhasilan ini membuat acara tersebut dijadikan agenda tahunan oleh organisasi. Pengalaman ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi para tamu dan adik tingkat, tetapi juga mengajarkan saya tentang pentingnya kerja tim, kepemimpinan, dan ketekunan untuk mencapai tujuan bersama. Saya merasa sangat bangga karena dapat memberikan kontribusi berarti bagi kampus, sekaligus mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola acara dan memimpin tim. Jika saya dihadapkan pada situasi seperti itu, prioritas pertama saya adalah memastikan kondisi orang tua saya aman dan mendapatkan perhatian medis yang dibutuhkan. Namun, saya juga memahami pentingnya pekerjaan dan tanggung jawab yang saya miliki di kantor. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk mencari solusi yang lebih efisien, seperti meminta bantuan rekan kerja untuk sementara menangani pekerjaan yang bisa didelegasikan atau meminta bantuan kepada orang rumah jika memang masih bisa mereka tangani. Jika memang tidak memungkinkan, saya juga akan berkomunikasi dengan atasan atau tim saya untuk memberitahukan situasi darurat ini agar mereka bisa memahami dan memberikan dukungan. Saya selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, dalam situasi darurat, kesehatan keluarga tentu menjadi prioritas. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat berkembang menjadi profesional yang lebih matang dan berkompeten di bidang keuangan, terutama dalam analisis dan manajemen keuangan. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang berperan penting dalam mengambil keputusan strategis dan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangannya. Saya juga berencana untuk terus mengembangkan keterampilan saya melalui berbagai pelatihan ataupun sertifikasi yang relevan, serta berkontribusi dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi di perusahaan. Dengan pengalaman dan pembelajaran yang terus saya dapatkan, saya berharap dapat memegang posisi yang lebih senior dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perusahaan. Jika memang ada waktu dan kesempatan, saya berencana untuk studi lanjut demi mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru tanpa mengurangi kontribusi saya pada perusahaan. Saya akan membereskan semua pekerjaan saya dulu, baru berfokus pada diri saya sendiri. Jika saya tidak lolos dalam wawancara ini, saya akan menerima hasil tersebut dengan sikap yang positif dan terbuka. Saya percaya bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya akan melakukan evaluasi diri untuk memahami apa yang perlu saya perbaiki, baik itu dalam keterampilan, pengalaman, ataupun cara saya mempresentasikan diri. Saya memiliki mindset untuk terus berkembang dan tangguh dalam menghadapi setiap hasil, baik yang positif maupun negatif. Keinginan saya untuk bergabung dengan perusahaan ini tetap tinggi karena saya sangat menghargai visi dan misi perusahaan yang sejalan dengan tujuan karir saya. Saya akan terus berusaha memperbaiki diri dan berharap bisa mendapatkan kesempatan lain di masa depan
untuk berkontribusi di perusahaan. Baik, saya akan bertanya mengenai apa tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan saat ini dan bagaimana posisi ini dapat membantu mengatasinya, dan juga bagaimana budaya kerja di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi contoh praktek wawancara kerja untuk mendaftar di Bank Indonesia. Semoga dapat membantu. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wajarlah, namanya juga manusia, bukanlah bimbo. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Kalian juga yang gratis kan? Dadah.